Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks cerita hikayat. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah tahu dan pernah dengar apa itu teks cerita hikayat? Hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu hakka, yang berarti menceritakan atau mengatakan sesuatu kepada orang lain. Hikayat termasuk bentuk prosa lama yang dulu banyak ditemukan dalam bahasa Melayu yang berisi cerita, sekilas dongeng, atau kisah tentang ketakjuban, keajaiban maupun kehebatan seseorang atau tokoh utamanya. Ciri-ciri cerita hikayat. Yang pertama, istana sentris. Apa sih maksud istana sentris? Maksudnya adalah hikayat berisikan tentang kehidupan raja-raja dan istana. Nah, yang kedua bersifat pralogis, yaitu memiliki logika tersendiri yang tidak sama dengan logika umum. Karena tadi sudah dikatakan bahwa hikayat adalah tentang kisah keajaiban, kesaktian para tokohnya, maka sulit diterima oleh logika umum. Yang ketiga, menggunakan banyak kata arkais atau klise, bisa juga disebut dengan bahasa kuno. Contohnya hatta yang berarti maka, sahibul hikayat yang berarti orang yang punya cerita, dan konon yang berartikan kabarnya. Yang keempat, nama pengarang biasanya tidak disebutkan atau anonim. Karena hikayat merupakan prosa lama yang membuat penulisnya tidak lagi diketahui. Nah, yang kelima, temanya dominan dalam hikayat adalah petualangan, yang biasanya akhir ceritanya adalah bahagia. Yang keenam, penokohan dalam hikayat bersifat hitam dan putih. Maksudnya adalah watak baik akan memiliki bentuk fisik yang baik dan watak yang buruk akan memiliki bentuk fisik yang buruk pula. Nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat ada 5. Yang pertama, pendidikan, yaitu nilai yang berhubungan dengan keteladanan. Yang kedua, agama, nilai yang berhubungan dengan religius. Yang ketiga, nilai sosial yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, nilai moral yang berhubungan dengan keteladanan. Dan yang kelima, nilai budaya yang berhubungan dengan budaya lingkungan sekitar. Unsur intrinsik cerita hikayat, yang pertama ada tema. Tema adalah inti atau ide pokok dalam cerita. Tema merupakan pangkal pokok pengembangan isi cerita. Tema dapat pula diartikan sebagai gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Jadi tema ini sangat penting ya di dalam hikayat. Yang kedua ada amanat. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca. Setiap cerita tentu saja ada pesan moralnya. Nah, di dalam amanat ini seorang pengarang ingin memberikan pesan moral kepada pembacanya. Yang ketiga ada latar. Latar adalah informasi yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa yang dialami. Latar terbagi menjadi 3. Yang pertama tempat, yang kedua waktu, dan yang ketiga suasana. Kalimat yang menyatakan latar tempat adalah di suatu kota yang indah atau di suatu hutan yang rimbun. Kalimat yang menyatakan latar waktu pada suatu malam, di malam yang cerah, di malam yang sunyi. Dan kalimat yang menyatakan suasana gembira, mengharukan, menyedihkan. Nah, selanjutnya ada penokohan. Penokohan adalah teknik dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Untuk menggambarkan karakter sebuah tokoh, sebuah cerita dapat menggunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama, teknik analitik, yaitu menggambarkan karakter tokoh secara langsung. Dan yang kedua, teknik dramatik, yakni cara menggambarkan karakter tokoh yang dikemukakan melalui berbagai cara. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Teknik analitik secara langsung. Contohnya, Kuta Tanggehen namanya. Rajanya yang adil dan bijaksana. Ia bernama Prabu Suwarnalaya.
Dalam kalimat tersebut sudah tertulis watak dari tokoh Kutatanggehan, yaitu adil dan bijaksana. Jadi kita bisa tahu dan bisa mengetahui secara langsung tokoh yang sedang dibicarakan. Nah, yang kedua teknik dramatik melalui berbagai cara. Cara yang pertama, penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Seperti sedang berkampanye, orang-orang desa itu serempa berteriak-teriak. Mereka menyuruh penggawa kerajaan agar secepatnya keluar kantor. Tak lupa mereka mengacung-acungkan tangannya. Dalam perilaku tokoh contoh tersebut menggambarkan tokoh perilaku yang arogan karena tertera kalimat orang-orang desa itu serempa berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan tangannya. Selanjutnya penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Contohnya, di sudut-sudut kerajaan selalu saja ditemukan masjid, walaupun ukurannya berbeda-beda. Begitu terdengar azan, orang-orang seperti berhamburan masuk ke dalamnya untuk menunaikan salat wajib. Dari perilaku tokoh dapat digambarkan wataknya adalah muslim yang patuh. Karena di sekitar lingkungannya ada masjid, kemudian ketika terdengar azan, orang-orang di sekitar langsung segera melaksanakan sholat wajib. Selanjutnya penggambaran tata kebahasaan tokoh. Contohnya, maafkan aku, ucap Mira. Maaf, kalau jalan pakai mata jangan main tabrak orang. Lihat handphone milikku jatuh. Bagaimana kalau rusak? Bentak Indri. Dari tata kebahasaan yang diucapkan oleh tokoh dapat tergambarkan bahwa perilakunya adalah orang yang sangat mudah emosi atau emosional. Selanjutnya pengungkapan jalan pikiran tokoh. Contohnya, sang raja ingin segera pulang dan menemui seluruh keluarganya. Ia begitu rindu kepada semua dalam pikirannya. Semua keluarga istana pasti sangat menantikan kehadirannya. Di dalam jalan pikiran tokohnya, yaitu sang raja, ia berpikir bahwa keluarganya sangat merindukannya. Nah, itu menggambarkan bahwa perilaku atau watak si tokoh adalah orang yang penyayang. Selanjutnya penggambaran tokoh oleh orang lain. Putri bungsu paling pandai bercerita, menyanyi dan menari. Yang menjengkelkan bagi para dayang yang lain, seluruh pendopo jadi menaruh perhatian padanya. Dari kalimat yang sudah tertera bisa digambarkan bahwa perilaku para dayang adalah orang yang iri dan dengki. Selanjutnya unsur intrinsiknya adalah pengaluran. Alur terbagi menjadi dua. Yang pertama alur maju dan yang kedua alur mundur. Alur maju adalah alur yang menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, situasi lalu menimbulkan konflik hingga puncak konflik dan terakhir penyelesaian konflik. Nah, yang kedua ada alur mundur. Di alur ini penulis menggambarkan jalan cerita secara tidak urut, jadi tidak sama seperti alur yang maju. Bisa saja penulis menceritakan konflik terlebih dahulu, setelah itu menengok kembali atau kilas balik ke belakang, yaitu peristiwa yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.